Perkenalkan, saya adalah Ibu Nelly Manik, MPD dari SDN Pondok Kopi 02 Jakarta Timur. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan melaksanakan coaching bersama tim saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang Bu Sukma. Siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Ibu Sukma hari ini segar sekali saya lihat. Ibu Nelly juga cantik banget. Tetap semangat ya Bu Sukma ya. Pasti Bu. Iya. Semangat. Gimana kesehatannya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya. Ibu gimana sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat juga. Ya Bu Sukma. Di sini sebelum kita melakukan coaching, ya. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Sukma. Boleh ya Bu Sukma ya? Boleh dong Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu Sukma. Iya, apa aja Bu? Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati nanti sesuai nilai dengan rubrik penilaian yang tersedia ya. Iya, Ibu. Apakah itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi dengan alur cerita tersebut ya. Nah, di sini Bu Sukma juga jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching yang sudah pernah dipelajari ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Sukma tidak jauh dari kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari kali ini. Oh iya ya baik Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh Bu. Kemudian mendengarkan aktif. Saya kan sebagai coach ya Bu. Kehadiran saya kepada coach saya. Kemudian gimana nanti saya ngedengerin dia. Kemudian pertanyaan tentang materi yang berbobot terkait apa yang ingin coach saya diskusikan bersama saya gitu. Oh iya, bagus ya. Kemudian Bu Sukma setelah pertanyaan pertama itu, nanti Bu Sukma ada juga pertanyaan yang kedua, yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Saya sih Bu rencananya kompetensi yang ingin lebih saya spesifikkan itu tentang mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi 2 poin itu Bu, gimana saya proses mendengarkannya, kemudian pertanyaan berbobot kepada coach saya terkait materi yang kami diskusikan nanti gitu. Iya. Kemudian Bu Sukma pertanyaan terakhir nanti, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Saya sih pengennya nanti ketika saya melakukan coaching saya ini dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian setelah itu bisa menemukan step-step atau langkah-langkah dari tindakan apa saja sampai permasalahannya itu dapat selesai. Kan nanti tujuan di akhirnya tentunya untuk mengatasi permasalahan dari coach saya tersebut. Bagus, sangat tertata rapi sekali ya Bu ya. Semuanya akan Terima dibuat dari kasih. mulai konsensi sampai terakhir Ibu mencari solusi permasalahannya. Iya, baik Ibu Sukma, inilah observasi kita hari ini. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu ya. Terima kasih Bu Sukma atas waktunya hari ini. Ya, selamat untuk bisa bertemu dengan coaching saya. ya. Siap. Terima kasih Bu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ami, Bu Sukma. gimana Bu Ami? Sesuai yang tadi saya chat sebelumnya, Bu Sukma sekarang lagi free kan? Iya. Bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar? Bisa dong. Gimana Bu Ami? Iya Bu Sukma, jadi saya itu namanya tahun ajaran baru ya Bu ya. Jadi saya ada sedikit permasalahan nih Bu, jujur saya itu sebenarnya agak kaget Bu, yang tadinya ngajar kelas 4. Oh iya. Sekarang kan saya ngajarnya kelas 2 nih Bu. Kelas 2. Iya, jadinya saya pas ngajar di kelas ya anak-anak nih selama hampir 2 minggu ini, saya agak kaget sama sikap dan perilaku murid-murid saya di kelas 2. Saya bingung Bu, tiap hari ada yang nangis, hal-hal kecil diaduin gitu. Sedangkan kemarin kan ketika di kelas 4 kelas tinggi ya Bu, kelas tinggi itu anak-anaknya sudah lebih mandiri, jadi saya nggak terlalu banyak
ngatur-ngatur. Saya juga nggak kesulitan mengkondisikan kelasnya, tapi yang kelas 2 ini, kelas rendah, saya agak sulit untuk mengkondisikan muridnya, Bu. Oke, betul, Bu. Oke. Jadi kita nih, tujuan kita nih pada kesempatan kali ini ingin Bu Ami gimana sih ngatasin perpindahan ya, adaptasi ke dari anak kelas tinggi yang tadinya kita cuma gini doang, mereka udah paham. Iya, benar. Sekarang kelas 2 yang benar-benar harus kita bimbing ya, Bu. Iya, harus diarahkan banget. Saya jadi butuh waktu lama untuk mengkondisikan kelas dan menyiapkan murid-murid supaya siap belajar tuh, Bu. Oke, jadi memang kalau yang tadi dari awal Bu Ami sampaikan sih, Bu Ami agak kesulitan ya dari perubahan psikologis anaknya, jadi pengaruh juga nanti ke penerapkan pembelajarannya seperti apa gitu ya, Bu Ami. Maaf Bu Ami, kalau boleh tahu memang selama ini langkah-langkah Bu Ami nih dari beberapa minggu pertemuan ini nih, kan Bu Ami sudah paling tidak sedikit tahulah karakter anak-anaknya gitu kan. Bu Ami selama ini sudah melakukan apa saja Bu yang untuk mengatasi kesulitan Bu Ami sampai pada akhirnya Bu Ami menyatakan saya perlu sharing lagi nih, kira-kira apa aja yang Bu Ami lakukan? Iya, Bu, selama 2 pekan ini sudah efektif masuk sekolah. Yang sudah saya lakukan itu ada masa MPLS, Bu. 3 hari, di situ saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Kognitif dan non-kognitif. Iya, di hari pertama sekolah saya asesmen diagnostik non-kognitif. Saya tanya anaknya belajar dengan siapa, anak keberapa, yang seperti itu, Bu. Yang saya ingin tahu latar belakang dia dari sisi keluarganya seperti apa. Hari kedua saya mengadakan asesmen diagnostik kognitif dengan muatan pelajaran matematika, bahasa Indonesia, Pancasila, dan juga seni rupa. Gitu. Dari hasil itu memang ada beberapa anak yang ternyata belum belajar membaca. Oh, dari Hasil kognitifnya. asesmen diagnostiknya. Lalu Itu berupa hasil tes atau ketika non kognitif itu Bu Ami bentuknya tanya jawab, wawancara, atau Bu Ami membagikan paper ke mereka gitu, kemudian mereka isi. Tekniknya bagaimana, Bu? Asesmen diagnostiknya dengan saya bagikan selembaran kertas isian, Bu. Jadi secara tertulis gitu. Secara Kemudian tertulis. hasilnya saya baca-baca. Gitu. Terus juga yang menjadi tantangan buat saya itu adalah cukup sulit ya, Bu, mengkondisikan anak-anak supaya siap belajar itu, Bu. Jadi ada satu temannya yang menyiapkan nih, Bu saya mau, Bu saya Bu gantian Bu, kemarin dia udah, padahal ya belum, karena ini pengennya di rolling kan anak-anaknya bergantian. Sudah dijelaskan hari ini si ini, besok si ini, besoknya lagi si ini. Bu saya dong Bu, Bu saya dong Bu, itu aja. Jadi yang tadinya berdoa 5 menit cukup ya, Bu, ini jadi 10 menit buat berdoa doang. Berarti antusias mereka ya? Ya kalau lihat antusias sih antusias, kepercayaan dirinya berarti kan bagus ya, Bu. Cuma kan agak molor waktunya, Bu, gimana ya? Bentuk penertibannya ya, Iya. gitu. Belum, ya namanya anak masih umur segitu ya Bu Ami ya. Gini mungkin Bu Ami, kalau saya tuh kita sharing aja ya Bu Ami. Dulu tuh saya ada punya papan prestasi. Nah, tetapi di papan prestasi itu saya bukan prestasi akademik yang saya tampilkan. Karena saya arahannya tadi Bu Ami kan untuk mengatur ketertiban di kelas dari segi murid-muridnya kan, bagaimana agar mudah Bu Ami ambil fokusnya, perhatian anak-anaknya kan. Jadi yang saya tampilkan di papan prestasi itu mengenai karakter. Ya, siswa terapi, siswa terdisiplin, siswa terdermawan, kemudian paling tertib gitu. Jadi kategori-kategorinya seperti itu Bu Ami. Kalau yang saya pernah jalani dulu sebelumnya sih, kalau kelas 2 itu kan mereka masih senang banget ya sama reward. Jadi tuh kalau dapat reward tuh sewaktu merupakan prestis bagi mereka gitu. Jadi saya taktiknya di situ. Memang untuk menumbuhkan kesadaran dari diri mereka memang perlu waktu yang sangat lama. Tapi ketika kita memulainya dengan sebuah reward ya, saya rasa itu nanti akan menjadi habit bagi mereka. Gitu. Bisa macam-macam sih bentuknya, nanti Bu Ami boleh pakai bintang, tempel, boleh juga mereka suruh bawa foto yang ukuran 4x6 gitu, foto mereka dengan gaya bebas itu kan, itu sebagai bentuk eksistensi mereka juga nih. Oh ini aku lagi foto waktu liburan, aku jadi menumbuhkan rasa kebanggaan mereka dulu gitu, percaya diri mereka. Kayaknya sih
anak-anak seusia itu sebenarnya seperti itu Bu. Coba pakai hadiah gitu ya Bu, Iya. biar nggak usah muncul motivasinya. reward gitu, nama mereka ada di depan, foto mereka ada di papan presentasi itu sebuah kebanggaan. Nah kalau saya teknik itu buami setiap hari diganti kalau saya, jadi murid itu ya berkompetisi kayak gitu. Bergantian ya biar mereka semangat Heeh. jadi murid yang disiplin, jadi Iya. murid yang rajin, Iya. yang paling baik gitu, membantu Paling sesama tertib, temannya iya. gitu ya. Oh, oke. Ya sharing saya sih pengalaman waktu itu seperti itu gitu Bu Ami, untuk anak-anaknya tuh kayak gitu, anak-anak kelas rendah sih. Selamat siang Bu Sukma. Siang Apa kabar nih? Sehat Bu Leli. Bu Leli gimana? Sehat juga, Ibu lihat kan sehat ya. Wih, luar biasa. Masih tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Iya. Harus terus Tadi kan Ibu kan sebelumnya mungkin Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya. Kira-kira pada waktu Ibu Sukma melakukan coaching tadi, bagaimana Ibu Sukma menilai secara pribadi performa Ibu Sukma? Saya terhadap coach saya tadi. Iya. Kebetulan sih Bu tadi emang yang dibahas itu kan tentang sesuatu yang sudah pernah saya alami juga gitu. Jadi ketika saya berdiskusi dengan coach saya, memang bagi saya ada gambaran flashback ketika saya berada di posisi coach saya tadi gitu. Jadi performa saya betul-betul berdasarkan apa yang saya alami sendiri gitu. Jadi lebih mudah tersampaikannya kepada coach saya gitu. Jadi hanya sekedar sharing cerita apa yang sudah saya alami dan saya terapkan sih gitu Bu. Kebetulan case-nya memang hampir sama dengan coach saya tadi. Oh, bersama ya Bu ya. Karena sama-sama guru SD ya Bu Sukma. Iya ya. betul, di kelas yang sama. Kira-kira Bu Sukma, apa yang membuat Ibu memilih demikian? Karena saya ngerasa gini Bu, apa yang tadi permasalahan dari coach saya gitu, itu adalah sama yang saya alami sebelumnya gitu. Saya merasa lebih mudah bagi saya untuk menjelaskan kepada coach saya karena saya berdasarkan dari pengalaman, bukan saya menebak atau menerka-nerka apa yang harus dilakukan coach saya gitu. Jadi saya ya ngalir gitu aja Bu, karena sesuatu yang sudah pernah saya alami. Banyak tadi memberikan saran-saran pendapat juga ya Bu ya. Benar. Iya, bagus ya Bu ya. Jadi sesama teman sejawat saling bertukar pengalaman seperti itu ya Bu ya, saling mendukung dan memberikan semangat juga, apa kira-kira saran ya kan? Ibu Sukma tadi kan sudah melakukan coaching dengan Ibu Ami ya. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu Sukma ya. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian diinginkan? Tadi sih saya sudah coachingnya dengan alur tirta ya Bu. Pertama saya menanyakan tujuan. Kan tadi kan coach saya menyampaikan Bu ini ada permasalahan gitu. Terus beliau cerita-cerita, akhirnya saya kerucutkan tujuannya kemana Bu gitu. Ternyata tujuannya ya betul-betul untuk mendisiplinkan, kemudian beradaptasi dengan murid beliau yang tadinya dari kelas tinggi ke kelas rendah. Beliau ini cukup bagaimana kesulitan beradaptasi dengan murid-muridnya gitu. Nah setelah itu setelah saya menanyakan tujuan dari diskusi kami, tadi saya juga mengidentifikasi Bu apa saja yang sudah dilakukan dengan coach saya sebelumnya untuk mencapai ke hal yang sampai dirasakan perlu untuk tindak lanjut proses coaching ini. Nah setelah itu saya juga dari tujuan, identifikasi, kemudian saya menyebutkan kira-kira rencana aksinya bagaimana. Gitu. Kan tadi tujuannya ingin beradaptasi mendisiplinkan penerapan pembelajaran ya. Kemudian tadi juga tentang adaptasi dari murid kelas tinggi ke kelas rendah, gimana menghadapi murid-murid kelas rendah gitu tujuannya. Kan proses akhirnya tentu ke pembelajaran. Tadi saya juga menanyakan kira-kira apa saja nih langkah-langkahnya, aksi nyatanya apa yang mau dilakukan. Setelah itu lebih jauh saya juga menanyakan komitmen dari coach saya, tanggung jawabnya apa gitu dalam penerapan kedepannya lagi itu seperti apa. Kayaknya itu aja sih alur kita, tujuan, identifikasi,
kemudian rencana, sama ya tanggung jawab dari coach itu. Jadi betul-betul gak cuma sekedar saling sharing cerita, tapi diaplikasikan dan berdampak gitu. Ya, Bu Sukma ya. Baik Bu Sukma, luar biasa ya. Melakukan coaching tadi berjalan lancar. Semoga juga Ibu Ami juga merasa terbantu dengan semua setelah berbicara dengan Ibu Sukma, tukar pikiran ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Sukma? Boleh Ibu, silakan Bu. Iya, tadi saya melakukan hasil pengamatan karena kan saya sebagai pengamat atau sebagai supervisor tadi ya Bu Sukma ya. Menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching Ibu Sukma dengan Ibu Ami sudah berjalan dengan sangat baik, dan juga proses alurnya juga saya melihat sudah sesuai dengan alur cerita ya. Bu Sukma juga sudah berusaha menggali dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ami, sehingga Ibu Ami bisa menemukan solusi dari permasalahan dia, dan juga dia merasa tadi saya melihat dia merasa terbantu sekali. Waktu pertama datang dia seperti memiliki beban berat. Setelah bersama Ibu Sukma tadi, Ibu Sukma memberikan dia coaching sama dia. Akhirnya dia tadi saya lihat setelah selesai itu beda raut wajah dia sebelum dan sesudah. Sesudah berbicara dengan Ibu Sukma tadi. Mudah-mudahan Ibu Sukma bisa juga menjadi memberikan seperti yang kepada Ibu tadi, kepada guru-guru lain yang mungkin juga mengalami permasalahan yang sama ya Bu Sukma ya. Siap Ibu, mudah-mudahan. Ya, jadi kalau saya lihat sih permasalahannya sudah dilakukan dengan baik dengan prinsip coaching kita yang saya juga mengharapkan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaan terakhir saya kepada Bu Sukma sebelum kita tutup ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Dari coaching tadi ya Bu, gitu. Menurut saya sih kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi Bu proses coaching ini gitu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu. Jadi ketika ada seseorang coaching dengan saya, tentunya harus berdampak kemudian nanti, sehingga jika ada orang lain